Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria Kusuma Widianita, NIM 022 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS Statistika Pendidikan. Yang pertama, yaitu terdapat data rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen dengan asumsi data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata dengan H0, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kelompok kontrol dan eksperimen. H1 terdapat perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kelompok kontrol dan eksperimen dengan taraf kepercayaan 90%, yang artinya taraf signifikannya adalah 0,05. Di sini kita menggunakan uji T independen. Sebelum itu, kita tentukan uji homogenitasnya dengan cara sama dengan var S kurung buka, kita blok data dari kontrol, kemudian kurung tutup, enter. Kemudian selanjutnya sama dengan var S kurung buka, kita blok data dari eksperimen, kemudian kurung tutup, enter. Selanjutnya, setelah kita dapatkan data dari kontrol dan eksperimen, kita tentukan variabel 1 dan variabel 2-nya. Variabel 1 yaitu untuk hasil data yang paling tinggi. Selanjutnya, variabel 2. Nah, selanjutnya yaitu kita lanjut ke data analis. Kita klik data analis, kemudian klik F, test to sample for variance. Selanjutnya, variabel 1, kita blok, yaitu yang kontrol. Kita blok sampai paling bawah. Selanjutnya, di variabel 2, kita blok mulai dari eksperimen sampai data yang bawah. Kemudian kita klik label. Pastikan di label itu telah tercentang, dan alfanya yaitu 0,05. Selanjutnya, klik di output range. Kemudian, kita klik tempat yang mau kita letakkan. Lalu, oke. Tinggal kita rapikan. Baik, selanjutnya kita beri warna yang berbeda. Baik, untuk F biru yaitu untuk F biru dan untuk F dan F kritikal ini kita gunakan apabila kita ingin menentukan homogenitas dari variannya ini melalui nilai F dan F tabelnya. Oke, di sini diketahui karena F kurang dari F tabel, maka data berupa homogen. Bagaimana kita mengetahui F ini kurang dari F tabel? Jadi F dengan 1,89 sekian, ini yang merupakan F-nya. Kemudian yang F critical 1 ini dengan nilai 2,44 dan seterusnya adalah F tabelnya. Dan jika F kurang dari F tabel ini, maka data berupa homogen. Dan kita juga bisa menentukan melalui nilai P-nya. Karena apabila P lebih dari nilai taraf signifikannya yaitu 0,5, maka data bisa dikatakan homogen. Di sini P nilainya adalah 0,11, di mana nilai P ini lebih dari nilai taraf signifikannya 0,05. Maka data homogen. Setelah diketahui data homogen, maka langkah selanjutnya yaitu kita tentukan kita klik data, kemudian kita klik data analis. Karena di sini kita ketahui data berupa homogen, maka untuk menguji T independennya, kita gunakan t-test to sample asumsi equal variance. Nah, apabila data diketahui tidak homogen, maka yang kita gunakan adalah unequal. Karena di sini homogen, maka kita gunakannya equal. Baik, caranya sama seperti yang tadi. Pada variabel 1 range, itu kita blok bagian kontrol. Selanjutnya, variabel 2 kita blok bagian data eksperimen. Kita pastikan yang bagian label telah tercentang, alfanya 0,05, kemudian output range yang dipilih. Selanjutnya, kita letakkan di tempat mana yang mau kita pilih. Lalu kita klik OK. Beri warna yang berbeda untuk t-start. Dan
kritikal itu, T stat itu adalah T hitung, dan T kritikal itu adalah T tabelnya. Dari sini kita bisa menentukan apakah H0 atau H1 yang diterima. Di sini karena T hitungnya adalah min 0,33 dan T tabelnya adalah 2, maka T hitung lebih dari min T tabel, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Karena T hitung lebih dari min T tabel, maka H0 dinyatakan diterima dan H1 dinyatakan ditolak. Atau kita bisa juga mencarinya melalui P2Tile. Beri warna yang berbeda. Apabila P2Tile ini, P-nya ini lebih dari taraf signifikannya 0,05, maka H0 diterima. Dan apabila P-nya ini kurang dari taraf signifikannya atau kurang dari 0,5, maka H0 diterima, H0 ditolak dan H1 diterima. Karena di sini P-nya adalah 0,74, di mana lebih dari taraf signifikannya 0,05, maka dinyatakan H0 diterima. Oke, bentar. P lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Maka pada soal yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Selanjutnya yaitu ada soal nomor 2. Diketahui data hasil rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum pretest dan sesudah post-test pada pelatihan. Dengan asumsi data berdistribusi normal dan parameter yang diuji adalah rata-rata. Dengan H0, yaitu tidak ada perbedaan hasil rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum atau pretest dan sesudah pelatihan atau post-test. Dan pada H1, yaitu terdapat perbedaan hasil rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum atau pretest dan sesudah pelatihan yaitu atau post-test. Dengan taraf kepercayaannya yaitu 95%, yang artinya taraf signifikannya adalah 0,05. Pada soal ini kita menggunakan uji T berpasangan. Oke. Di sini caranya yaitu kita hitung uji statistiknya dengan kita klik data analis, kemudian kita pilih t-test paired to sample of means. Oke. Oke. Pada variabel 1, kita klik bagian pretest, kemudian kita blok ke bawah, dan pada variabel 2, yaitu di post-test, kita klik sampai ke bawah. Kemudian pastikan bahwa di tabel ini telah tercentang dan kita pilih di output range dengan alfanya 0,05. Selanjutnya, kita tinggal letak bagian mana yang mau kita letakkan. Kita klik OK. Nah, tinggal kita rapikan. Oke, di sini ada tipe. Oke, di sini kita tinggal tentukan bagaimana apakah di sini H0 diterima atau ditolak, yaitu dengan cara kita beri warna yang berbeda pada T stat dan T kritikal. Ingat kembali bahwa T stat adalah merupakan T hitungnya, kita beri warna biru, sedangkan T kritikal adalah T tabelnya. Di sini T statnya adalah min 5,51 dan T kritikalnya adalah 2,1. Maka dapat diketahui T hitung kurang dari T tabelnya. T hitung kurang dari min T tabel. Karena di sini hitungnya adalah min 5,5, sedangkan T tabelnya adalah 2,1. Oke, maka dapat dinyatakan H0 ditolak dan H0 ditolak, H1 diterima.
Atau kita bisa mencarinya dengan cara melalui P, seperti halnya yang soal independen tadi. Apabila P ini lebih dari taraf signifikannya 0,05, maka dinyatakan H0 diterima. Dan apabila P ini kurang dari taraf signifikannya, yaitu dinyatakan H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini diketahui bahwa P-nya adalah 3,75. Tapi jangan terkecoh karena di sini di belakangnya adalah E, maka cara lihatnya kita klik dan kita lihat di kolom sini. Nah, di sini diketahui bahwa nilai P-nya adalah 0,00003, di mana nilai P-nya ini adalah kurang dari taraf signifikannya, yaitu 0,05. Maka P kurang dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak, H1 diterima. Maka di sini dapat disimpulkan pada soal nomor 2 ini terdapat perbedaan hasil rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum pelatihan atau pre-test dan sesudah pelatihan atau post-test.